Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, komitmen Polri dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak terus mendapat apresiasi. Salah satunya ditunjukkan oleh Polres Kutai Barat, Polda Kalimantan Timur, yang menerima penghargaan dari Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia. Berikut laporan Bribda Natalia untuk Anda. Halo Sobat Polri, saya Bribda Natalia, salam presisi. Polres Kutai Barat terima penghargaan TRC PPA Indonesia atas komitmen penanganan kasus perempuan dan anak pada Selasa 20 Januari 2026. Polres Kutai Barat menerima penghargaan dari Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia atas capaian kinerja dan komitmen dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Ketua Koordinator Nasional TRC PPA Indonesia, Jenny Claudia Lumawa, kepada Kapolres Kutai Barat AKBP Boni Wahyu Wicaksono dan Wakapolres Kutai Barat Kompol Subari, serta dihadiri oleh para pejabat utama Polres Kutai Barat. Dalam sambutannya, Kapolres Kutai Barat menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Sementara itu, Ketua Koordinator Nasional TRC PPA Indonesia dalam sambutannya menyampaikan bahwa konsistensi kinerja Polres Kutai Barat menunjukkan komitmen kuat jajaran Polri di Kalimantan Timur dalam memberikan perlindungan maksimal kepada kelompok rentan, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat melalui penegakan hukum yang berkeadilan. Ia berharap capaian ini dapat menjadi contoh dan juga inspirasi bagi Polres lain di Indonesia. Selain Kapolres dan Wakapolres, penghargaan juga diberikan kepada Kasat Reskrim Polres Kutai Barat, AKP Khairul Umam, Kanit Idit 4 Satreskrim, Ibda Rahmatrudi Ramadan, serta sejumlah personel unit Idik 4 Satreskrim Polres Kutai Barat, yang dinilai berperan aktif dalam penanganan kasus perempuan dan anak. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel Polres Kutai Barat untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat sinergi lintas lembaga, serta menjaga kepercayaan masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak ke depan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, saya Bribda Natalia melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, guna menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna jasa bandara, Polres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai Polda Bali terus meningkatkan upaya pengamanan. Salah satunya dengan melaksanakan patroli dialogis di area terminal domestik. Berikut laporan dari Bribtu Niluh untuk Anda. Polres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai meningkatkan pengamanan dengan melaksanakan patroli dialogis di area terminal domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh pengguna jasa bandara. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Personel Polres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai melaksanakan kegiatan patroli dialogis di area terminal domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sebagai upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman dan kondusif. Dalam kegiatan tersebut, petugas menyambangi para pengguna jasa bandara, baik penumpang maupun pengantar, serta melakukan komunikasi secara humanis untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan bandara. Petugas juga menyampaikan imbauan Kamtibmas kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap barang bawaan, mematuhi ketentuan yang berlaku di area bandara, serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan. Patroli dialogis ini dilaksanakan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan sejak dini, sekaligus memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat khususnya di objek vital nasional seperti bandara. Melalui kegiatan ini, Polres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai berkomitmen untuk terus memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa bandara, serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kehadiran personel Polri melalui patroli dialogis diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif di kawasan bandara.
Dari Polres kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai, Bribtu Sukma melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Polda Banten menggelar pelatihan peningkatan kemampuan atau Lakatpuan kehumasan bagi personil Polda Banten dan Polres jajaran guna memperkuat peran kehumasan di era digital. Pemirsa Polri TV, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menghadiri kegiatan acara Lakatpuan Kehumasan dengan mengundang narasumber Ibda Herman Hadi Basuki yang digelar pada Jumat 23 Januari 2026 bertempat di Aula Ditreskrim Polda Banten. Kegiatan ini berlangsung di Aula Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten pada Jumat 23 Januari dan dibuka langsung oleh Kapolda Banten Irjen Pol Hengki didampingi Wakapolda serta pejabat utama Polda Banten. Pelatihan menghadirkan narasumber kompeten di bidang konten kreasi dan desain grafis, termasuk konten kreator Polri Ibda Herman Hadi Basuki atau biasa disapa Pak Babin Indonesia. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan profesionalitas dan kreativitas personil humas dalam mengelola informasi publik. Kapolda Banten menegaskan pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial menuntut Humas Polri untuk adaptif, responsif, serta aktif menangkal hoaks demi membangun kepercayaan masyarakat. Melalui pelatihan ini, diharapkan terwujud Humas Polri yang profesional, modern, dan dipercaya publik. Demikian informasi yang dapat disampaikan dengan saya Bribda Nabila dari Bithumas Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Polres Kutai Barat menggelar forum diskusi Crime Justice System sebagai upaya memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dalam menghadapi penerapan KUHP tahun 2023 dan KUHAP tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Aula Tribrata Polres Kutai Barat ini dihadiri oleh Kapolres Kutai Barat AKBP Boni Wahyu Wicaksono bersama unsur pengadilan, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, advokat, serta jajaran kepolisian. Melalui forum ini diharapkan terbangunnya kesamaan persepsi dan koordinasi yang solid guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional, humanis, dan berkeadilan bagi masyarakat. Halo Sobat Polri, saya Bribda Natalia, salam presisi. Polres Kutai Barat gelar forum diskusi Crime Justice System bahas penerapan KUHP 2023 dan KUHAP 2025 pada Rabu 21 Januari 2026. Polres Kutai Barat menggelar forum diskusi Crime Justice System dalam rangka penguatan sinergi antara aparat penegak hukum terkait penerapan KUHP tahun 2023 dan KUHAP tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolres Kutai Barat AKBP Boni Wahyu Wicaksono, unsur pengadilan negeri, kejaksaan negeri, lapas, advokat, serta jajaran Polres dan Polsek Kutai Barat. Forum diskusi ini membahas berbagai perubahan mendasar dalam sistem peradilan pidana, mulai dari koordinasi penyidik dan penuntut umum, kewenangan peradilan, penerapan upaya paksa, penahanan, alat bukti, hingga penguatan keadilan restoratif. Para narasumber menekankan pentingnya kesamaan persepsi dan koordinasi sejak tahap awal penanganan perkara guna menjamin kepastian hukum, perlindungan HAM, serta proses hukum yang transparan dan berkeadilan. Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujudnya integritas dan sinergi yang kuat antara unsur Crime Justice System di Kabupaten Kutai Barat dalam menghadapi pemberlakuan KUHP 2023 serta KUHAP 2025. Forum diskusi CJS ini menjadi wadah strategis untuk meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang humanis, modern, dan berorientasi pada keadilan bagi masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Natalia melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi memimpin langsung kegiatan gelar operasional yang dirangkaikan dengan analisis dan evaluasi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Baik pemirsa Polri TV, saya Bribka Musdalifah melaporkan langsung bahwa Polda Sulawesi Tengah hari ini Rabu 21 Januari 2026 melaksanakan gelar operasional. Kegiatan ini berlangsung di Aula Rupatama lantai 2 pada pukul 09.00 WITA yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Endi Sutendi SIK SHMH.
serta dihadiri oleh Irwasda Polda Sulawesi Tengah, pejabat utama Polda Sulawesi Tengah, dan Kapolresta jajaran Polda Sulawesi Tengah. Pelaksanaan gelar operasional ini akan membahas tentang analisis Kamtipmas dan kejadian menonjol tahun 2025, hasil pelaksanaan Ops Lilin Tinombala 2025, kesiapan pelaksanaan Ops Ketupat Tinombala 2026, serta penanganan pasca terjadinya bencana alam di wilayah Sulawesi Tengah. Berikut laporan selengkapnya. Kegiatan ini berlangsung di Rupatama Lantai 2 Mapolda Sulawesi Tengah pada Rabu 21 Januari 2026. Gelar operasional diikuti oleh Irwasda, para pejabat utama Polda, serta seluruh Kapolres dan Kapolresta jajaran Polda Sulteng. Gelar operasional memiliki peran strategis sebagai sarana evaluasi kinerja sekaligus untuk membaca dinamika Kamtipmas di wilayah Sulawesi Tengah. Dalam arahannya, Kapolda menegaskan pentingnya penyamaan persepsi dan konsolidasi internal dalam menghadapi tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks. Sejumlah agenda dibahas, mulai dari analisis situasi Kamtipmas hingga kejadian menonjol sepanjang tahun 2025. Kapolda juga menyoroti kesiapan pengamanan operasi Ketupat Tinombala 2026, termasuk pengamanan Ramadan, arus mudik dan balik Idul Fitri, serta penanganan pasca bencana alam melalui sinergi lintas sektor. Kapolda berharap peningkatan profesionalisme dan kehadiran Polri di tengah masyarakat mampu mewujudkan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif di Sulawesi Tengah. Dari Polda Sulawesi Tengah, saya Bribka Musdalifa melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.